pernah kecelakaan 3 kali. Kelar itu saya betulnya sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol penuh inspirasi, ruang berbagi gagasan, pengalaman, dan semangat belajar. Mari tumbuh terinspirasi dan memberi dampak. Kali ini saya Putri Agustina sebagai host kedatangan tamu di studio yaitu Bapak Harsoyo MPD. Halo Pak Harsoyo, Selamat pagi, apa kabar? ya, Pak. Baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Harsoyo ini selain masih aktif di SMK Negeri 42 Jakarta, beliau itu dianggap legend atau sesepuh. Tapi nggak cocok ya sama Maaf tampilannya. saya nggak legend itu orang-orang yang mempunyai pemikiran, punya karya dan dikenal. Saya hanya pengalaman aja, lama di sini aja. Wah, boleh diceritakan Pak pengalaman awal mengajar? Apakah langsung di 42 atau bagaimana? Saya mengajar dulu itu dari Tangerang sih sebetulnya. Saya tinggal di Tangerang. Banyak sekali yang sekolah yang saya ajar di sana. Yang pertama ada Yayasan Islam Al-Mu'in di Poris. Kemudian di Cipondo ada YP Karya. Terus kemudian di Strada. Nah, mulai tahun 1992 gitu ya, 93. Nah, kita diperkenalkan Pak Asep. Saya dikenal Pak Asep untuk mengajar di SMK Negeri 42 Jakarta. Wah, sudah lama sekali itu Iya. seumuran saya lahir Pak. Kayaknya di tahun itu Bapak Kemungkinan, udah iya. ngajar di SMK Negeri 42 Jakarta Iya. ya Pak ya. Iya. Jadi waktu itu mengajar apa Pak? Saya mengajar komputer. Dulu masih ada namanya disket ya. Komputer belum banyak ya. Kalau kebetulan lagi boomnya itu tahun 95 itu lagi boom komputer. Kebetulan saya juga punya basic itu sehingga saya mengajar itu dan lowongan pas tepat di 42 mengajar komputer. Mengajar komputer. Iya. Bapak statusnya sebagai pegawai negeri sipil ya Pak? Belum, Dari awal? belum. Oh, belum. Masih honor ya. Oh, sempat honor berapa Honor, tahun gitu Pak? Saya itu dulu ada namanya honor daerah dari Pemda DKI. Itu sampai tahun baru 2008 kira-kira, yaitu saya mulai ada pengangkatan CPNS. Oh, Iya. berarti sebenarnya dari awal tuh Bapak mungkin lulus kuliah dulu, kuliahnya di mana Pak? Saya kuliah di IKIP Semarang. IKIP Nah, Semarang. sekarang namanya UNES. UNES. Iya. Dari awal berarti Bapak udah mau jadi guru ya Pak? Jadi Atau guru. motivasinya mungkin seperti apa Pak? Motivasi sebetulnya ya memang dulu kalau orang tua di kampung begitu ya. Intinya cuma satu, kalau kamu tidak di sekolah negeri atau di perguruan tinggi negeri, nggak akan saya kuliahkan. Nah, begitu. Akhirnya memang tetangga juga pada kuliah, orang tua juga kebagian ya ikut-ikutan lah. Akhirnya saya berhasil UMPTK namanya dulu ya, dan masuk apa namanya ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri, UMPTN nasional gitu kali iya, ya Pak ya? UMPTN ya ikut. Itu saya lulus itu ya di IKIP Semarang. Berarti perjuangan juga ya Pak, awal Perjuangan. mau kuliah, anak desa kalau boleh tahu tadi Pak, desanya di kampung atau bagaimana? Iya, di kampung Oh, saya ya. Bukan tinggal di kota berarti ya Pak ya? Bukan tinggal Habis di itu kota. Bapak berjuang untuk bisa kuliah. Betul. Nah, yang paling Bapak ingat waktu perjuangan itu apa Pak? Yang saya ingat karena saya itu sendiri di kota di Semarang, saya kebetulan ya dikoskan di situ, di kos. Terus untuk biaya kuliah masih 110.000 itu dulu itu ya. Murah sekali ya, Ya, Pak. satu semester 110.000. Itu juga orang tua udah jual tanah, jual macam-macam. Perjuangan itu perjuangan. Kemudian naik bis sebulan sekali minta jatah. Biasa dibawain beras saya. Oh, dibawain beras. Dibawain beras ya, karena memang zaman dulu kan uang agak susah sekali ya. Jadi yang penting orang tua, yang penting anak punya ada beras gitu, entah nanti bagaimana. Akhirnya ya lah sampai lulus kita. Kalau boleh tahu Pak, maaf, berarti orang tua Bapak pekerjaannya apa Pak? Mungkin buat jadi inspirasi Oh, iya. yang... Dulu Bapak itu adalah wakil kantor kecamatan di kantor kecamatan. Oh, PNS ya Pak, pegawai PNS negeri. juga, iya. Oh. Jadi putranya ada 9.
Kebetulan yang kuliah cuma saya, Bapak nomor berapa, Pak? nomor 7. Nomor 7. Nomor 7. Jadi ya yang mewarisin orang tua saya yang pegawai negeri. Tapi ternyata cucunya sekarang rata-rata udah pegawai negeri semua. Oh, gitu. Jadi Alhamdulillah anak ya, 9 Pak. itu rata-rata cucunya pegawai negeri semua rata-rata. Ya. Baik. Iya. Berarti perjuangan sebagai anak yang kuliah Mm-mm. pertama kali di keluarga. Iya. Itu tadi sampai luar biasa gitu ya, Pak, Iya. dukungan orang tua. Menurut Bapak, apakah anak sekarang itu penting harus punya daya juang untuk bisa kuliah, Pak? Nah, betul, makanya untuk hari ini memang saya ingin pesan kepada anak-anak yang milenial, anak Gen Z, emang hidup itu proses memang ya, itu tidak bisa dipungkiri ya. Kalian memang harus berjuang ya, ikutin aturan, ikutin alur hidup ini ya, jangan berpikir secara tinggi dulu ya. Kalau hidup kita perjuangkan, mungkin ya kita sudah berusaha, nanti Allah lah yang akan menolongnya gitu. Ya. Itu untuk pesan pada anak-anak Gen Z. Proses hidup ini perjuangan memang harus dijalankan itu. Luar biasa sekali ya Pak Harsoyo ini pengalamannya dari desa bisa bertahan di kota, belajar dan akhirnya menjadi seorang pegawai negeri di sekolah untuk menjadi guru ya Pak. Iya betul. Keluarga kalau boleh tahu Pak sekarang anak ada berapa gitu mungkin? Kebetulan saya telat nikah istilahnya ya. Saya artinya muda saya terlalu ini terlena, jadi ya saya umur 40 baru menikah dengan waktu itu saya sudah S2 di Universitas Indraprasta. Nah, ketemu istri saya juga di sana, kuliah di sana juga ya, dia jurusan matematika ya, jadi semangat saya kuliahnya cuma karena kuliah karyawan itu ya kan Sabtu Minggu ya, berangkat nganter calon istri tadi, dia kuliah, dia jurusan matematika, jadi kuliah dengan biaya sendiri. Untuk anak sudah 2, laki-laki dan perempuan, udah cukup. Wah, menanggapi tadi Pak Harsoyo bilang telat, saya yakin itu udah waktu yang tepat dari Tuhan buat Pak Harsoyo. Di situ Bapak udah ngajar di 42 kan ya Pak? Sudah, ya. Udah S2, udah jadi PNS. Sudah jadi PNS. Udah siap menjadi laki-laki yang bertanggung jawab di keluarga ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Terima kasih. Saya dengar-dengar Pak, katanya alumni sini Pak. Iya. Murid sendiri. Saya juga nggak nyangka itu, nggak nyangka. Setelah saya ketemu di sana, dalam perjalanan ternyata dia jurusan akuntansi katanya. Saya nggak pernah ngajar akuntansi. Karena kan di 42 saya selalu ngajar perkantoran, terus dari dulu perkantoran. Jadi saya kalau nggak tahu kalau dia jurusan akuntansi. Ya dikatakan murid ya murid lah ya. Tapi nggak ketemu gitu ya Pak. Ketemunya di kampus itu tadi. Ketemunya di kampus itu waktu Ibu S1 ya Pak ya? S1 matematika. S2 berarti ya bertemu gitu ya Pak. Jodoh bertemunya di Indraprasta. Indraprasta ya. Luar biasa. Anaknya tadi udah 2, usia paling besar berapa Pak? Sudah 9 tahun. Oh yang suka dibawa ke sini si Al ya Pak ya? Si Al, betul. Lalu adiknya usia berapa Pak? Usia 4 tahun. Usia 4 tahun. Semoga keluarga sakinah, mawaddah warahmah ya Pak. Terima kasih Mbak Putri. Baik. Baik Pak Harsoyo, kita lanjut. Tadi masih penasaran tentang motivasi Bapak menjadi guru ya. Tadi sudah kelihatan dulu kuliahnya di sekolah kependidikan untuk menjadi guru. Bagaimana sih sebenarnya pandangan Pak Harsoyo terhadap pendidikan di Indonesia? Perlu kita ketahui pendidikan memang di Indonesia sangat berkembang karena di Indonesia itu berdasarkan kurikulum, makanya setiap 5 tahun biasanya kurikulum itu akan berubah itu. Jadi seorang pendidik biasanya mengikuti kurikulum tersebut. Tapi yang perlu saya garis bawahi, kita sebagai pendidik, walaupun kurikulum dari pemerintah sudah diberikan, ya kita harus bisa berinovasi. Bagaimana meningkatkan kompetensi kita supaya memang pendidikan itu lebih maju lagi, sehingga apa ya, anak-anak kita nanti ke depannya biar tahu persis ya bahwa pendidikan yang ditujukan untuk mencerdaskan anak bangsa itu tidak hanya knowledge saja, tapi keterampilan perlu diberikan kepada anak-anak itu. Wah, berarti dari legendnya Pak Harsoyo udah mengajar berbagai generasi yang ada, betul. Apa ya katanya ada gen milenial, Gen Z sekarang ya Pak. Apa sih perbedaan gen-gen itu Pak? Itu sebetulnya dari
apa ya, kalau itu istilah ya usia sih. Jadi dasarnya dari, kalau saya berpikirnya ini bukan masalah apa ya, istilah seseorang aja ya. Bisa Gen Z, memang gen itu yang generasi Z, generasi yang apa istilahnya kalau saya mengatakan ya, apa ya Bu Eka, Gen Z? Saya belum tahu. Apa yang orangnya lebih simple karena banyak teknologi yang membantu Betul, mereka. karena memang hidupnya diciptakan dari hal-hal yang praktis, yang cepat, instan. Makanya untuk Gen Z memang siswa-siswa atau generasi-generasi sekarang memang apa-apa dengan cepat. Karena selalu disajikan setiap harinya harus cepat, ya. Bahkan dari kita makanannya begitu harus cepat saji, terus minumannya juga begitu. Itulah ciri-ciri Gen Z itu begitu tuh, sehingga mempengaruhi mempengaruhi daya pikir anak-anak sekarang itu begitu. Nah, berarti tantangan di kelas untuk saat ini Bapak ngajarkan Gen Z ya Pak ya? Apa aja Pak tantangan yang dihadapi? Tantangan yang saya hadapi memang ya paling tidak saya harus mengikuti dia, walaupun saya punya karakter tersendiri punya karakter, tapi tetap saya ikuti. Minimal apa yang diinginkan anak, misalkan zaman sekarang misalkan teknologi ya, kebetulan saya juga ngajar komputer, misalkan kita ajarkan AI, kemudian coding dan lain-lain, nah itu perlu kita sampaikan. Saya di kelas juga sudah punya Padlet sendiri untuk anak-anak, juga setiap tugas yang saya berikan itu masuk di Padlet sendiri, itu nanti kita bisa lihat hasilnya. Itu teknologi AI yang saya pakai untuk menyesuaikan anak-anak zaman sekarang. Wah, luar biasa. Dan anak Bapak sendiri itu gen apa Pak disebutnya? Si A, mendidik anak. Sekarang beda juga dong beda Pak? Beda sekali ya. Gimana Pak pengalamannya, mungkin bisa sedikit di-share sebagai Bapak? Saya juga di rumah juga begitu. Anak saya tuh karena dari lahir sudah megang handphone ya, jadi saya mengantisipasinya juga hanya membatasi aja ya, membatasi untuk anak, dan setiap jamnya kamu harus jam sekian main HP, nanti selesai kita belajar gitu. Jadi walaupun dia HP itu dari lahir sudah tahu, ya tugas orang tua hanya membatasi aja, itu aja kira-kira. Ya perlu dikasih itu ya Pak ya, bimbingan dari orang tua juga ya Pak ya, selalu ya. Iya. Saya penasaran sebenarnya Pak Harsoyo itu usia berapa sih Pak saat ini? Maaf ya Pak kalau itu sensitif. Nggak apa-apa, ini kebetulan karena tadi Legend, ibu saya paling sesepuh di sini Bu ya, paling sesepuh, jadi saya April depan sudah 2027 sudah pensiun. Oh, jadi udah 60 tahun ya untuk Pak ya? PNS 60 tahun, sekarang sudah 59. Tapi nggak kelihatan loh Pak, boleh tipsnya Pak? Tipsnya awet ya. Muda gimana caranya Pak? Iya. Kalau tips ini biasanya ya, yang penting saya belum pernah merasakan namanya sakit kepala, belum pernah. Maksudnya? Sakit kepala tuh belum pernah iya, saya. Pusing-pusing nggak ada Pak? Belum pernah sama sekali. Saya punya metode sendiri. Dulu saya pernah meditasi, begitu sering meditasi. Suatu saat sakit kepala, saya merenung sendiri, menenangkan pikiran. Ternyata darah di otak itu ternyata itu mengalir sendiri gitu, mengalir sendiri ke seluruh tubuh itu di situ. Jadi suatu saat ada kayak semacam gumpalan, dia akan cair sendiri. Itu yang perlu saya bagikan kepada teman-teman yang lain, mengapa saya belum pernah namanya sakit kepala. Oh, langsung ada tanda-tanda mau pusing langsung meditasi gitu. Betul sekali, iya. Luar biasa. Lalu ada apa lagi Pak? Terus untuk yang lain, memang saya hidup ini memang harus disyukurin ya, disyukurin. Apa ya, ibaratnya kita ya istri sudah ada, anak sudah ada, rumah sudah ada, pekerjaan alhamdulillah ya, kita bersyukur aja tiap hari. Dan saya punya pengalaman religis ya, artinya maaf nih Mbak Putri, mau nyimpang dari ini ya, nggak apa-apa. Ini berbagi pengalaman aja. Saya pernah kecelakaan 3 kali, dan itu secara secara nalar itu saya betulnya sudah meninggal itu pasti. Kecelakaan pertama kali itu saya 6 hari di rumah sakit, koma, istilahnya koma dulu, nggak sadar. Dan akhirnya saya siuman 6 hari.
Yang kedua, saya perjalanan dulu, saya kalau ke kampung punya motor baru. Punya motor baru, wah, ke kampung. Akhirnya pulang dari kampung ke Jakarta, saya ditabrak bis. Ditabrak bis. Jadi motornya rusak, saya jatuh ke parit. Masih selamat bis yang begitu. Yang ketiga, saya bonceng sama temen, ditabrak juga, teman saya udah patah tak kakinya, saya masih selamat. Religi itu saya itu maaf ini yang beragama Muslim, saya sholatnya dulu masih belum penuh, jadi artinya wah, saya berpikir kalau saya meninggal pasti masuk neraka saya ini. Ya, karena apa? Memang karena saya sholatnya memang belum, karena memang di kampung memang tidak ada seperti anak-anak sekarang, ada pesantren, ada pengajian. Daerah saya nggak ada di situ, jadi dari lingkungan itu saya sholat pun jarang-jarang sekali. Nah, dari kesadaran itu 3 kali kecelakaan saya masih diselamatkan. Nah, akhirnya tahun 2019 saya dipanggil Allah ke Mekah, ke Madinah. Iya, ya. Dari situlah saya mulai titik balik hidup saya. Pertama sampai sekarang pun namanya sholat malam tidak pernah saya berhenti, namanya sedekah subuh nggak pernah berhenti, selalu saya lakukan, apalagi sholat wajib. Itu pengalaman spiritual yang saya khawatir yang kemarin kalau saya kecelakaan begitu, harusnya sudah meninggal, tapi Allah berkata lain. Itu Mbak Putri. Masya Allah, ya ampun, saya langsung termenung ya Pak, langsung refleksi. Ini Pak Harsoyo merasa Allah tuh sangat sayang sama Pak Harsoyo, memberikan kesempatan. Beri kesempatan ya. Dan bahkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak setelahnya ya Pak, ya, setelah kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Masya Allah. Semoga di bulan Ramadan ini semakin membawa kita ke arah Allah ya Pak ya. Ya, terima kasih. Amin. Jadi setiap orang punya pengalaman religi sekali yang buat titik balik itu untuk selalu ingat kepada Allah. Ya, Masya Allah Pak. Alhamdulillah buat yang mendengar semoga juga ikut terinspirasi ya teman-teman. Baik Pak, tadi kita sudah mengulas tentang Bapak sebagai seorang guru dan pandangan terhadap pendidikan dan pendidikan yang Bapak alami sendiri dari awal sampai sekarang. Sekarang mau bahas hal lain Pak. Silakan. Di selain seorang guru, mungkin Bapak punya kegiatan lain di luar aktivitas mengajar yang menghasilkan cuan. Gimana Pak? Ada nggak kegiatannya? Terima kasih. Makasih Mbak Putri. Ini juga berbagi pengalaman juga. Akhirnya dulu saya memang mengajar komputer. Kemudian akhirnya tertarik dengan jual beli komputer. Saya dulu itu jual beli komputer. Hampir seluruh guru dan siswa itu dulu membeli laptop sama saya. Itu. Mengapa banyak tertarik pada saya? Yang pertama, saya memang memberi garansi untuk siswa 3 tahun. Kalau 3 tahun beli dari saya, nanti akan tetap saya perbaiki. Free. Nah itu, guru-guru itu. Dari situlah saya mulai mengembangkan usaha komputer, jual beli komputer, sampai ya maaf udah terbeli rumah di Kota Bumi dulu ya. Di Kota Bumi kita beli rumah, walaupun tipenya 72, tapi nggak apa-apa, itu hasil dari jual beli komputer. Itu sisi lain saya mendapatkan cuan dari selain guru tadi, kalau ngajar komputer. Kebetulan saya juga punya promosi ke siswa. Promosinya tadi pokoknya siswa kalau membeli sama saya garansinya 3 tahun. Pokoknya selama 3 tahun ada siswa komputer yang beli sama saya akan saya perbaiki free, itu aja. Saya penasaran ya Pak. Bisnisnya di mana? Bapak nggak pernah cerita-cerita nih. Toko apa gimana Pak? Ya? Toko atau bagaimana bentuknya? Ada rekanan teman ya, teman. Ada rekanan teman ya. Gitu ya. Rekanan teman. Jadi artinya teman memang bersama sama saya yang sama-sama orang. Memang pasarnya memang dulu memang banyak guru dan siswa banyaknya ya. Masyarakat juga saya juga melayani. Suatu dari kalau belanja memang dulu kan nggak seperti
ngajar dulu, kalau nggak ada jam bisa pergi kita. Bisa pergi kemana-mana. Nggak ada jam, udah saya ke Mangga 2 belanja peralatan komputer. Nanti malamnya dirakit, malamnya nanti diberikan kepada konsumen. Ini mau nanya udah agak ujung nih Pak, tentang mimpi Bapak yang belum tercapai. Mungkin kayak semuanya udah. Iya, Putri. Masih ada targetan lainnya nggak Pak? Iya, karena memang saya sudah mulai memasuki pensiun. Ya, minimal saya sudah mempersiapkan usaha apa yang saya lakukan memang sudah tertata. Ya, untuk hari ini tidak bisa saya sampaikan kepada Mbak Putri. Memang sudah saya tata itu. Sementara istri juga masih kerja, jadi artinya kalau mimpi kedepannya memang untuk usaha memang sudah ada Mbak. Jadi tinggal kita nanti jalankan aja. Iya, betul, ekspansi bisnis ya Pak ya, untuk persiapan pensiun ya Pak. Betul, istri masih bekerja, anak juga masih kecil untuk pendidikan dan hidup ya Pak ya. Baik, semoga tercapai semuanya Pak Harsoyo. Terima kasih Mbak Putri. Nah, terakhir Pak, pesan Bapak untuk para siswa yang masih aktif belajar, apa aja nih Pak? Ada beberapa pesan. Pertama, untuk Bapak Ibu guru yang di SMK 42, jadilah guru yang ditunggu dan dirindukan siswa di kelas. Itu saya itu mengajar dari dulu memang, maaf, bukan saya sombong, tapi banyak siswa yang senang sama saya, memang banyak yang dirindukan itu. Jadi untuk pesan guru, jadilah guru yang ditunggu dan dirindukan di kelas. Kemudian mengajarlah dengan hati, ya, mengajarlah dengan hati. Kalau mengajar dengan hati itu ternyata kita tahu persis bagaimana memahami kondisi murid. Nah, untuk teruslah meningkat kompetensi, selalu berinovasi dalam mendidik. Yang penting terakhir adalah jangan lupa para pendiri SMK 42 ini, karena memang mereka lah yang dulu memberikan jalan, menjembatani murid-murid menuju kesuksesan. Untuk siswa tetap semangat, tetap belajar, yang gigih, yang tangguh, karena memang modal kamu adalah belajar aja ya. Jangan lupa mengembangkan kompetensi, karena sekarang knowledge tidak banyak diperlukan, tapi keterampilan itu yang sangat mumpuni ya. Apalagi di zaman AI sekarang ya, tenaga manusia sudah mulai habis ya. Kita punya pesan saya dari guru adalah banyak usaha yang tidak akan hilang, yaitu usaha jasa. Itu aja. Silakan nanti kalian anak-anak cari perusahaan yang jasa, apa saja usaha jasa. Itu tidak akan tergantikan oleh teknologi AI. Terima kasih Mbak Putri. Baik, luar biasa ya teman-teman semua, cerita dari Pak Harsoyo yang sangat menginspirasi kita. Dapat saya simpulkan beberapa hal di mana Pak Harsoyo ini sangat menghargai proses dan mencintai pendidikan. Lalu dalam hidupnya Pak Harsoyo selalu menerapkan bersyukur dan juga berjuang. Semoga Allah selalu meridhoi kita semua. Amin, Mbak. Itu tadi ngopi kita bersama guru legend Bapak Harsoyo. Terima kasih. Jangan lewatkan sesi ngopi berikutnya bersama guru-guru lain di SMK Negeri 42 Jakarta. Ruang berbagi gagasan, pengalaman, dan semangat belajar. Mari tumbuh, terinspirasi, dan memberi dampak. Podcast Ngopi, ngobrol penuh inspirasi.